Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Jihan Fahrani, mahasiswa program studi ilmu komputer dengan NIM I.211735, di mana kali ini saya akan berbicara mengenai tools untuk Big Data. Untuk tools yang pertama yaitu ada Hadoop, di mana Hadoop ini merupakan sebuah tools framework yang dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation yang dikhususkan untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan Big Data Analytics. Sebelumnya, pengolahan Big Data ini seringkali bermasalah saat data yang diolah itu bersifat heterogen, seperti structured data and unstructured data. Karena big data ini tentunya sangat penting bagi perusahaan, maka dibutuhkan pula pengolahan yang lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, Hadoop ini hadir dan memungkinkan pengolahan data yang lebih banyak, menyimpan data heterogen, dan mempercepat proses pengolahannya. Kemudian Hadoop ini terdiri dari 3 komponen yang dirancang khusus untuk mengerjakan big data. Yang pertama ada HDFS, kemudian ada MapReduce, dan Yarn. Dan cara kerja dari Hadoop ini, ia bekerja dengan mendistribusikan dataset dalam jumlah yang besar ke beberapa mesin yang berbeda, di mana data-data tersebut diproses di waktu yang bersamaan. Jadi, kemudian ini ada HDFS atau Hadoop Distributed File System yang berperan sebagai storage unit, di mana dia berguna untuk menyimpan data. Kemudian ada MapReduce yang berguna untuk memproses data tersebut. Dan sementara untuk Yarn, ia berfungsi untuk membagi tugas. Nah, dalam implementasinya, Hadoop ini memiliki ekosistem yang berupa berbagai macam tools dan aplikasi yang bisa membantu mulai dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan dari big data. Kemudian yang kedua adalah tools untuk big data, yaitu OpenRefine, di mana dalam memproses atau mengolah data, hal yang paling merepotkan justru itu adalah membersihkan data. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, pekerjaan itu harus dikerjakan, karena jika tidak, hasil dari analisis data tersebut akan keliru atau kurang akurat. Nah, contoh ini berikut ciri-ciri data kotor, sepertinya ada sel yang kosong, yang kedua ada dalam satu kolom yang sama, terdapat perbedaan dalam gaya penulisan. Kemudian ada kelebihan spasi dan duplicate data. Dan masih banyak lagi yang jika dibiarkan tentunya akan menyulitkan kita dalam menganalisis data tersebut. Nah, ini adalah contoh dari tools OpenRefine dalam membersihkan data. Ini contoh adalah data-data yang perlu diperbaiki, seperti ada perbedaan dalam spasi, dalam huruf kapital, dan juga ejaannya. Hal seperti ini tentunya sangat membantu dalam memecahkan masalah yang kerap kali terjadi seperti duplikasi data dan ketidakkonsistenan ejaan yang terjadi secara otomatis, yaitu dengan bantuan OpenRefine, di mana fungsi utama OpenRefine ini digunakan untuk membersihkan atau merapikan data yang berantakan serta mengubah data ke format yang lain. Oke, selanjutnya ada
tools untuk big data, yaitu GEPI. GEPI ini merupakan tools yang digunakan untuk mengenal listis untuk visualisasi data dan juga analisis network. Di sini kita coba contoh mengenai visualisasi audiens dari orang-orang yang berdiskusi mengenai chatbot. Nah, ini seperti ini. Ini adalah bentuk dari data yang mewakili sekelompok orang tertentu yang berbicara mengenai chatbot. Jika divisualisasikan akan seperti ini tampilannya. Dan bisa kita lihat di sini, dengan menggunakan GEPI, kejelasan tabel dan warna yang divisualisasikan ini membuat informasinya lebih mudah dipahami. Di mana hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas orang-orang yang berbicara mengenai chatbot adalah orang-orang yang ada di bidang teknologi. Teknologi founders ini ya, bisa kita lihat warnanya yang paling mendominasi antara semua warna di sini. Oke, segitu saja untuk GEPI. Kemudian kita beranjak ke tools selanjutnya, yaitu deck.gl. Deck.gl ini adalah framework visualisasi data berbasis open source yang menggunakan WebGL untuk menghasilkan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang beresolusi tinggi dari dataset yang besar. Untuk lanjut ke contohnya, kita coba ke sini. Deck.gl. Oke, kita coba ke example-nya. Nah, di sini adalah contoh dari deck.gl. Banyak. Pertama-tama kita mari coba yang ini, yaitu kita bisa, salah satu fungsinya kita bisa melihat atau nge-track penerbangan di dunia ini secara real time. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa kita lihat penerbangan yang sedang berlangsung di dunia ini. Ya, atau mau coba contoh yang lain seperti melihat data migration dari United States dari tahun 2009 sampai 2013. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa pindah ke foto-fotonya. Ini kurang lebih seperti itu tampilan untuk deck.gl. Mari kita berlanjut ke tools terakhir, yaitu Kepler.gl. Di mana Kepler.gl ini kurang lebih sama dengan deck.gl yang merupakan yang dibangun di atas deck.gl yang merupakan framework dari WebGL yang fungsinya sama, yaitu untuk analisis data visual berdasarkan dataset dengan skala yang besar. Tapi Kepler.gl ini
lebih ke arah untuk analisis geospasial yang berbasis open source juga. Kita lihat Kepler.gl untuk contohnya. Oke, untuk tampilannya seperti ini, kita bisa mengimport data atau filenya kita yang formatnya CSV, JSON, atau GeoJSON. Karena saya nggak punya datanya, mari kita coba try simple data. Nah, di sini ada contoh sampel data. Kita coba ini ya, all flights in the world. Kita coba lihat map penerbangan, semua penerbangan yang ada di dunia. Ini tampilannya. Nggak muncul ya. Sepertinya ini loading ya. Kita coba ke sampel data yang lain saja. Kita coba sampel data yang lain. Ini kita coba ini aja deh. Oke, di sini adalah contoh sampel data San Francisco Street Tree Map, di mana dataset ini berisi daftar pohon yang ada di jalan San Francisco yang dipelihara oleh EPY, termasuk tanggal penanaman, spesiesnya, dan lokasinya. Ini kurang lebih seperti ini tampilan visualisasi datanya menggunakan Kepler.gl. Oke, segini saja untuk penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Oh ya, dan untuk dokumentasi lebih lanjut, mungkin saya akan menaruhkan linknya ke description box di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.